Shalom saudara, ini diposting oleh Malut Viral dengan sebuah narasi dalam video seorang pria diduga menghina agama Kristen. Mari sama-sama kita dengarkan lebih dahulu. Oke, tunggu saudara, ini wajah yang kemudian disebutkan dalam video itu diduga melakukan penghinaan terhadap agama Kristen dan dia ini bekerja sebagai truk supir di Papua. Kita punya agama, masa bisa bicara begitu? Jelas kita dengar jelas sekali kebetulan Yesus asli. Jadi kata yang dia ucapkan yang membuat warga menjadi marah itu adalah karena ia menyebutkan Yesus ASU. Ini sih keterlaluan ya. Masa dia bilang Yesus asu, kurang ajar. Saya dengar loh. Kau tinggal di Papua ini. Papua, bukan di Jawa. Kau tinggal di Jawa, apa? Kita punya agama. Oke, coba kita dengarkan lagi ya saudara. Kota kita punya agama, masa bisa bicara begitu? Jelas kita dengar jelas sekali kebetulan Yesus asli. Masa dia bilang Yesus asu, kurang ajar. Oke, saudara, ini memunculkan beragam komentar di kalangan pengguna media sosial dan narasi yang juga disampaikan oleh Malut Viral bahwa seorang supir truk yang bekerja di Papua diduga melakukan pelecehan terhadap agama Kristen. Semoga dari video ini kita dapat mengambil satu pembelajaran untuk selalu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Jadi saudara, entah kenapa kemudian ya orang ini mengatakan hal seperti itu dan memang pada akhirnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat masuk akal dan wajar bila warga yang ada di situ yang mendengar ucapannya itu menjadi tidak terima dan kemudian menjadi marah atas ucapan tersebut. Mengapa ia mengatakan bahwa Yesus adalah ASU? Jelas itu sebuah pernyataan yang sangat-sangat tidak elok dan jauh dari tata krama. Dan tentu saja ini bukanlah sebuah sikap yang patut dicontoh, bukan sebuah sikap yang menunjukkan toleransi antar umat beragama. Karena itu tadi bapak dan ibu yang ada dalam video itu yang merupakan warga yang ada di Papua menjadi marah dan mengatakan bahwa ini di Papua. Nah, memang saya mengerti maksud dari ungkapan ini di Papua karena di sana mayoritasnya adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Tapi di sana luar biasa toleransinya. Nah, karena itu di sini muncul beragam komentar. Ada yang mengatakan bahwa jangan samakan di timur dengan di barat. Di barat memang secara mobilitas dan lain-lain sudah maju, tapi kalau boleh jujur, ya sikap warganya oke. Lalu kemudian juga ada lagi yang mengatakan di sini bahwa harus menjaga toleransi apalagi di kampung orang agar bisa dihargai dan membawa damai sejahtera. Lalu kemudian juga lagi di sini mengatakan, waduh, terima kasih banyak aku punya Tuhan Yesus karena besar kasih yang diberikan kepada Kristen. Coba itu yang menghinanya adalah orang Kristen. Sudah kujamin akan panjang kisah dan ceritanya. Nah, memang saudara-saudara, tadi saya juga cek-cek ya, ternyata orang ini kemungkinan ya sudah diamankan oleh pihak aparat yang ada di sana karena memang banyak sekali akhirnya warga yang menjadi marah sekali dan tidak terima perihal ucapan tersebut. Ya, kira-kira bagaimana menurut tanggapan dari saudara perihal seperti ini ya? Ini memang sudah keseringan ya hal-hal begini. Jadi kita-kita yang beragama Kristen ini, kalau kemudian ibadahnya bukan dilarang, gerejanya dihambat perizinannya. Kalau bukan gereja yang dihambat perizinannya, yang lain-lain ya seperti yang terjadi udah keseringan Bapak Ibu. Bahkan ada gereja sudah mengantongi semua izin, ada gereja sudah memiliki semua hal-hal yang disebut sebagai bagian dari mengurus perizinan, hal administratifnya sudah dipenuhi, bisa kemudian ditolak itu saudara ya. Tapi memang sopir ini keterlaluan omongannya tentang Tuhan Yesus. Saya kalau kasih tahu apa yang dia katakan takutnya jadi ribut besar antar agama. Oke, kemungkinan ini tahu ya mendengar apa yang kemudian terjadi di sana ya. Lalu kemudian juga di sini ada lagi ya, ini saudara, ini macam-macam komentarnya. Tapi itulah saudara, memang pada akhirnya menjadi penting sekali untuk kita yang beragama Kristen pun juga perlu bersuara ya untuk hal seperti ini. Kita saja sudah bersuara, ternyata masih terjadi. Coba bayangkan kalau kemudian sama sekali tidak bersuara. Ini baru salah satu contoh kasus yang terjadi yang mana ini langsung direspon oleh
saudara-saudara Kristen yang ada di sana. Dan bagusnya ini kemudian direkam oleh mereka sehingga ini bisa menjadi satu pembelajaran penting bahwa hati-hati apalagi membahas perihal agama ataupun keyakinan orang lain. Nah ini kan sedang ramai ini saudara kan, seperti yang terjadi beberapa hari belakangan ini kan masih hangat ini mengenai Pak JK yang sekarang itu laporan sudah masuk sekitar 16 atau 19 laporan secara terpisah. Lalu kemudian waktu yang lalu juga mengenai kasus Holy Land. Lalu kemudian kita lihat yang terjadi di Teluk Naga. Lalu kita lihat lagi beberapa daerah kegiatan-kegiatan ibadah yang mendapatkan pelarangan, penolakan dengan berbagai macam alasan. Seperti yang waktu lalu juga di Bandung yang Arca Manik itu. Wah saudara-saudara, kalau kita lihat yang di Cilegon waktu itu juga beberapa tahun lalu, macam-macam ya tindakan-tindakan yang merujuk pada suatu usaha, yang merujuk kepada suatu aksi yang mana mencederai dan sepertinya tidak nyaman perihal bila orang-orang ataupun kelompok-kelompok tertentu ini mendengar, melihat, ataupun kemudian ada hal-hal yang mereka tahu itu kaitannya dengan keagamaan Kristen. Entah kenapa orang-orang seperti itu pikirannya demikian. Padahal kekristenan itu juga tidak pernah mengganggu mereka. Kekristenan juga tidak pernah minta mereka untuk berkontribusi dalam hal misalnya pembangunan tempat ibadah ataupun dalam hal-hal yang lain. Nah, memang akhirnya nampaknya ya orang ini menjadi sangat takut sekali, makanya dia menunjukkan suatu sikap ya permohonan maaf. Ya memang kita orang Kristen tentu saja ya harus memaafkan orang, tapi saya pikir orang seperti ini perlu belajar bahwa tidak boleh sembarangan seperti itu. Dia pikir dengan berkata begitu, kemudian dia merasa bahwa dia boleh, ya semena-mena, nggak boleh. Jadi saya pikir apa yang kemudian dilakukan oleh warga yang ada di sana itu adalah sebuah tindakan yang memberikan pembelajaran agar dia kapok dan agar ini menjadi pembelajaran kepada siapapun untuk hati-hati sekali berbicara perihal agama orang lain. Nah apalagi ini bukan berbicara lagi, tapi ini jelas sudah menghina mah ya. Ini tuh jelas sudah menghina. Jadi bukan lagi tentang diduga, bukan lagi tentang dia berbicara, tapi ini sudah jelas pernyataannya merujuk kepada penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, saya cek tadi itu kemungkinannya ini dia ngomong begitu tuh karena situasinya ada macet ya, ada macet di situ, dan saya dengar dalam beberapa komentar tuh saya kurang tahu hasilnya seperti apa, tapi katanya jadi di situ ada acara ya, ada acara keagamaan Kristen, lalu kemudian banyak orang yang lewat di situ ya, akhirnya kan kendaraan-kendaraan kecepatannya kan pasti berkurang. Nah makanya dia itu ngomong seperti itu. Nah ini kan aneh orang ini ya. Coba bayangkan saudara, kalau benar ya awal mulanya seperti itu, seperti yang ada dalam beberapa komentar, kalau benar seperti itu, kita ini, bahkan saya ini seringkali lewat suatu jalur, lewat suatu jalan, harus kemudian putar. Karena apa? Karena jalannya ditutup. Oleh karena apa? Karena itu dipakai untuk kegiatan ibadah tertentu. Nah, apakah itu sebuah masalah? Bagi saya nggak jadi sebuah soal lewat putar jalan palingan kurang 10 menit, 5 menit yang nggak jadi masalah. Nah, orang ini mengucapkan kata yang demikian tentu ini harus memang mendapatkan pelajaran supaya di berikutnya tidak mengulanginya lagi. Tapi perihal memaafkan ya tentu kita harus memaafkan ya saudara. Tapi bagaimana menurut kalian semuanya?